Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang distribusi ukuran partikel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada mikrofon untuk saya sendiri, ada Ismail Manda, ada Yusilina Yusufali, ada Farisha, Ini Risanti, dan ada Sisi Bersilinya. Pengukuran distribusi ukuran partikel amoksilin. Bahan dominannya ada amoksilin, dia sebagai bahan lalu ada granulitis, dia digunakan sebagai alat untuk menimbang bahan, ada amoksilin. Kemudian ada susu analizer, dia ayatan -20, ayatan -14, ayatan -19, dan ayatan -18. Dan ayakat SFR 20 digunakan untuk mengetahui ukuran partikel. Lalu di sini ada pikiran mikron digunakan untuk menimbang bobot masing-masing pengayaknya dan span serta menimbang pengayaknya atau span juga kita terbit proses penilaian kelas selesai. Lalu ada dua digunakan untuk menentukan pengayaknya dan span. Lalu ada sendok tanduk digunakan sebagai alat mengambil amoksilin. Lalu ada tempat verifikasi digunakan untuk menimbang amoksilin. Perkenalkan, nama saya Clarisha Pramirusanti Putri dengan NIM 203307414. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan membahas mengenai metode yang digunakan dalam menentukan distribusi ukuran partikel. Metode yang digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel adalah metode pengayakan. Prinsip dari metode pengayakan adalah pengayak analitik dibuat dari tenunan kawat yang ditenun secara sederhana, yang diasumsikan bentuknya seperti jaring persegi, dan diletakkan pada dasar wadah silinder yang terbuka. Dasar dari metode pengayakan ini adalah menyusun pengayak berdasarkan derajat kekerasan yang meningkat, kemudian zat uji ditempatkan pada pengayak paling atas. Kemudian dilihat pada gambar di sini di layar presentasi adalah bagian-bagian dari sieving analyzer yang merupakan suatu alat yang digunakan dalam metode pengayakan. Sieving analyzer ini adalah alat untuk memisahkan padatan dengan menggunakan peralatan penyaringan berlapis atau ayakan dengan nomor mesh yang berbeda, sehingga dapat dipisahkan antara butiran halus dan butiran kasar. Di sini dapat dilihat bagian-bagian dari sieving analyzer. Yang pertama adalah penutup. Yang pertama adalah penutup, di mana penutup ini untuk menutup pengayak mesh paling atas. Jadi penutup ini dia diletakkan di paling atas setelah nomor mesh yang diletakkan di paling atas. Kemudian selanjutnya ada baut pengunci atau pengait. Ini di sini ada dua, di mana pengait ini dia untuk memastikan susunan bidang ayak ini agar tidak lepas. Jadi agar pengayak ini tidak lepas dan tidak goyang. Kemudian selanjutnya susunan pengayak mesh, di mana susunan pengayak mesh ini disusun dari yang nomor mesh paling kecil
di mana nomor mes paling kecil ini diletakkan di paling atas dan nomor mes yang paling besar itu diletakkan paling bawah. Kemudian selanjutnya ada pen. Di sini pen ini di sini. Nah, ini adalah wadah sebagai wadah untuk menampung serbuk-serbuk yang turun dari pengayak dari paling atas ke paling bawah. Pen ini diletakkan di posisi yang paling bawah. Kemudian selanjutnya ada vibrator motor. Di vibrator motor, di mana vibrator motor ini sebagai mesin penggetar. Jadi tombol on off, mode getaran, frekuensi, lama waktunya getaran itu dapat disetting pada mesin vibrator ini. Kemudian selanjutnya prosedur dari metode pengayakan ini. Jadi sebelum digunakan pengayak mes dan pen ini dia dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kuas agar tidak tersimpan kotoran-kotoran yang terdapat di dalamnya. Kemudian selanjutnya metode pengayak mes dan pen yang telah dibersihkan ini ditimbang dulu dengan menggunakan penimbang gram dan dicatat sebagai bobot wadah kosong. Selanjutnya, serbuk amoksisilin. Selanjutnya adalah penimbangan serbuk amoksisilin dengan menggunakan neraca analitik. Karena serbuk amoksisilin ini yang ditimbang berjumlah besar yaitu 100 gram, maka tidak bisa menggunakan kertas perkamen karena terlalu kecil, sehingga digunakanlah cawan porselen. Cawan porselen atau wadah dari kertas yang setidaknya bisa menampung serbuk amoksisilin sebanyak 100 gram ini. Karena ini merupakan penimbangan tidak langsung, jadi neraca analitik ini perlu ditara terlebih dahulu dengan cawan. Setelah cawan dimasukkan ke dalam neraca analitik ini, baru setelah itu amoksisilin baru bisa dimasukkan dan ditimbang. Selanjutnya, seperti yang dikatakan di slide sebelumnya bahwa pengayak nomor mes paling kecil itu diletakkan paling atas dan pengayak mes nomor yang terbesar itu diletakkan paling bawah. Jadi disusun terlebih dahulu ayakan-ayakan mes ini, di mana yang digunakan adalah ayakan mes nomor 12, 14, 16, 18, 20, dan wadah terakhir yang di paling bawah. Setelah disusun, amoksisilin ini dimasukkan ke dalam ayakan mes ini, ditaruh di paling atas, yaitu di mes nomor 12. Setelah dimasukkan wadah serbuk amoksisilinnya di sini, kemudian semuanya ini beserta serbuk amoksisilin
diletakkan di atas vibrator, di atas motor vibrator, kemudian dikencangkan. Setelah ditaruh di atas motor vibrator, dikencangkan pengaitnya yang sebelumnya telah ditutup terlebih dahulu dengan penutup. Jadi ditutup terlebih dahulu dengan penutup, kemudian dikencangkan dengan pengaitnya. Setelah itu dinyalakan alatnya, kemudian di setting lama waktunya, ya, dilakukan agitasi sekitar 5-10 menit. Setelah waktu berhenti, masing-masing pengayak ini dilepas pengaiknya, dibuka tutupnya, kemudian pengayak ini dilepaskan satu persatu dan ditimbang masing-masing. Jadi pengayak beserta granul yang tertahan beserta serbukan tertahan ditimbang. Setelah ditimbang satu persatu, dan setelah itu dihitung persen serbuknya, dan dibuat grafik distribusi ukuran partikel. Perkenalkan, nama saya Suci Desriana RS dengan NIM 203-30728. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan distribusi ukuran partikel dengan zat uji amoksisilin. Di sini terdapat tabel di mana terdapat kolom mes. Di sini ada pengayak mes, nomor pengayak mes, dan juga pen atau wadahnya. Kemudian jumlah serbuk, yaitu jumlah serbuk yang tertinggal pada masing-masing pengayak mes ataupun pada pen, dan di sini terdapat gram dan persen serbuk yang tertinggalnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung persen serbuk yang tertinggal, yaitu dengan rumus bobot serbuk tiap mes dibagi terhadap total bobot serbuk dikali 100%. Bobot serbuk tiap mes itu merupakan gram serbuk yang tertinggal. Jadi misalkan pada pengayak mes nomor 12, gram serbuk yang tertinggal yaitu adalah 9,56. Begitupun dengan pengayak mes nomor lain, dan kemudian total bobot serbuk itu merupakan total dari seluruh gram serbuk yang tertinggal pada seluruh mes dan juga pen. Kemudian dikalikan 100%. Berikut merupakan contoh perhitungan. Jadi di sini saya misalkan persen serbuk yang tertinggal pada pengayak mes nomor 12. Sini bobot serbuk dibagi total bobot serbuk dikali 100% dengan bobot serbuk 9,56 dibagi total bobot serbuknya yaitu 105,28 dikali 100% yaitu 9,08%. Begitupun untuk seluruh pengayak mes yang lain dan juga untuk pen dihitung dengan rumus yang sama. Nah, di sini didapatkan bahwa persen serbuk yang tertinggal pada mes pengayak nomor 12 yaitu 9,08. Dan setelah dihitung, ternyata berikut merupakan hasil dari persen serbuk yang tertinggal pada masing-masing mes dan juga pen. Kemudian hasil ini bisa kita jumlahkan, dan apabila jumlahnya 100 berarti memang perhitungannya itu adalah benar. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat persen serbuknya. Nah, persen serbuk ini bisa kita lihat kemudian dibandingkan dengan persyaratan. Persyaratannya yaitu 15-30%. Nah, dari tabel ini dilihat bahwa serbuk atau persen serbuk pada pengayak mes nomor 12, 14, dan juga 18 tidak memenuhi syarat, di mana ini akan mempengaruhi distribusi ukuran partikel yang bisa kita lihat pada grafik distribusi ukuran partikel. Nah, ini merupakan grafik distribusi ukuran partikel amoksisilin sebagai bahan uji dengan sumbu X yaitu pengayak, mes, dan juga pennya, dan juga sumbu Y yaitu persen serbuk. Nah, di sini urutannya adalah pen terlebih dahulu karena
di pen ini dia akan menampung serbuk yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan pengayap mes nomor 20, begitupun selanjutnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pengayap mes nomor 20 ini memiliki diameter yang lebih kecil sehingga dia dapat menampung partikel dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan pengayap mes nomor 18 dan juga yang lainnya. Kemudian di sini sudah diplotkan untuk masing-masing pengayap mes dan juga pen terhadap persen serbuknya. Kemudian kita akan membuat kurva. Nah, di mana di sini terlihat kurvanya dan bagaimana dengan distribusinya, apakah ini distribusi normal, positif, negatif, atau misalkan bimodal. Jadi di sini ini terlihat seperti distribusi bimodal, tapi sebenarnya ini bukan distribusi bimodal. Juga di sini terlihat seperti distribusi positif yang kemudian diikuti oleh distribusi normal. Nah, namun sebenarnya ini merupakan distribusi ukuran partikel amoksisilin yang tidak normal. Mengapa? Karena di sini terlalu banyak fine particle atau serbuk halus atau serbuk yang ukurannya kecil pada pen dan juga pada pengayap mes nomor 20. Sehingga ketika di pengayap mes nomor 18 dia menurun, tapi ketika dari 16 ke 18 dia menurun, tapi ketika di pengayap mes nomor 20 dan pen ini malah meningkat. Di sini dapat diartikan bahwa terdapat fine particle atau serbuk halus, serbuk dengan ukuran partikel yang kecil itu banyak. Nah, hal ini dapat menyebabkan distribusi ukuran partikelnya ini tidak normal atau tidak baik. Nah, ini bisa mengapa? Ini salah satunya bisa disebabkan oleh penyimpanan. Seperti yang kita ketahui, amoksisilin itu harus disimpan pada wadah tertutup rapat. Nah, apabila tidak, misalkan terdapat lubang atau tidak terlalu rapat, udara bisa masuk, di mana udara tersebut dapat membawa air, dan kemudian air itu kemungkinan bisa menyerap amoksisilin, sehingga amoksisilin tersebut akan beragregasi, untuk bagian atasnya beragregasi, sedangkan yang bawahnya misalkan terjadi segregasi. Jadi fine particle terlalu banyak pada wadah yang lebih dalam atau pada dasar wadah dibandingkan bagian atasnya dia mengalami agregasi. Jadi ketika bahan yang terjadi agregasi yang ukurannya sudah bertambah besar itu sudah terpakai, ketika diuji malah terlalu banyak yang pada dasar, wadah pada dasar, yaitu yang fine partikelnya terlalu tinggi, sehingga distribusi ukuran partikelnya dia tidak normal. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Seperti yang kita ketahui di sini amoksisilin digunakan sebagai zat aktif. Jadi banyak sekali sediaan di pasaran itu menggunakan amoksisilin. Misalkan sesuai dengan monografi Farmakope Indonesia edisi 5, di mana amoksisilin terdapat sediaan tablet, kapsul, dan juga suspensi. Misalkan di sini tablet. Nah, apabila ingin dibuat tablet, apabila ukuran partikelnya dilihat dari distribusinya dia tidak baik, itu pasti akan tabletasenya terganggu, sehingga misalkan bisa dilakukan granulasi untuk memperbaiki distribusi ukuran partikelnya. Tapi misal karena amoksisilin ini tidak stabil terhadap air, bisa dilakukan granulasi kering, kemudian dilakukan tabletasi untuk memperbaiki distribusi ukuran partikelnya. Kemudian misalkan pada suspensi, karena suspensi itu kan amoksisilin selain karena dia tidak stabil dalam air sehingga dibuat suspensi rekonstitusi, juga dia bisa dibuat suspensi rekonstitusi dengan granulasi. Di sini bukan hanya karena dia tidak stabil dalam air, tapi mungkin bisa juga karena distribusi ukuran partikelnya tidak baik, sehingga diperbaiki dulu distribusi ukuran partikelnya dengan granulasi. Nah, mengapa demikian? Karena apabila tidak terlalu banyak fine partikel, maka nanti ketika akan diredispersi itu akan sulit, bisa terjadi flokulasi ataupun caking. Nah, di mana flokulasi atau caking ini dapat terjadi karena terlalu banyaknya fine particle, di mana fine particle itu dia cenderung untuk menyatu satu sama lain atau beragregasi membentuk ukuran yang lebih besar, kemudian seiring bertambahnya waktu dia bisa tetap menjadi besar, kemudian menyatu dan menyebabkan flokulasi dan juga caking. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.